Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan juga dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur oleh karena berkat-Mu, kami rasakan penyertaan-Mu yang memampukan kami untuk bisa menjalani hari demi hari pemberian Tuhan. Sekarang kami akan belajar sedikit dari firman-Mu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memampukan serta memberikan kami hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari Lukas pasal 5 ayat 15 sampai dengan 16. Lukas pasal 5 ayat 15 sampai dengan 16. Yang demikian firman Tuhan. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk menyembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita pada saat ini adalah menjaga kehidupan berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini menceritakan cuplikan dari Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit kulit. Jadi suatu kali Tuhan Yesus ada di sebuah kota, ada seorang yang punya penyakit kulit, ya penyakitnya itu menular. Dia sujud dan memohon kepada Tuhan supaya menyembuhkan Tuhan Yesus. Disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengabulkan apa yang menjadi permohonannya. Jadi orang itu menjadi sembuh. Nah, dalam tata cara orang Israel zaman dulu itu, kalau orang punya penyakit kulit menular, itu harus menunjukkan diri kepada orang pun juga kepada imam kalau dia sudah sembuh. Nanti imam yang akan memeriksa betulan sudah sembuh atau belum. Nah, begitu. Makanya Tuhan Yesus kemudian menyuruh orang itu untuk memperlihatkan diri kepada imam, supaya nanti imam memberikan keputusan, ya udah sembuh betul, oh belum, masih belum sembuh. Nah ini ya, jadi supaya imam memberikan ketegasan. Orang yang berjabatan untuk memberikan ketegasan supaya orang-orang percaya kalau seseorang ini sudah sembuh atau belum sembuh. Nah, Tuhan Yesus melanjutkan, persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, ini untuk mendukung bahwa dia benar-benar sudah sembuh, yaitu memberi persembahan. Nah, lalu Tuhan Yesus juga menyuruh orang yang sakit kulit itu, untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Nah, tapi kemudian ternyata kabar tentang Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan penyakit itu kemudian tersebar luas. Nah, tapi Tuhan Yesus kemudian mengundurkan diri dari tempat itu. Dia pergi ke tempat terpencil dan berdoa. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus melakukan apa yang menjadi tugasnya, yaitu memberitakan karya Tuhan, terus kemudian memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang butuh untuk disembuhkan, baik secara rohani, secara fisik, pun juga secara sosial, supaya kehidupannya bisa pulih. Nah, ketika kemudian orang banyak mengetahui bahwa Yesus mampu melakukan mujizat-mujizat itu, mampu memberikan pemulihan, banyak orang yang kemudian datang kepada Yesus memohon supaya bisa disembuhkan juga. Ketika larut dalam situasi ini, tentu akan menjadi sebuah rutinitas. Tentu nanti akan menjadi sebuah pelayanan yang kering,
tanpa daya barangkali dijalani begitu saja. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus kemudian mengundurkan diri ke tempat yang sunyi. Di sana dia berdoa. Bukan kemudian karena tidak peduli, bukan. Tapi Tuhan Yesus di sana mundur untuk kemudian melangkah lagi. Bukan mundur untuk tidak peduli, tapi mundur untuk mengisi kehidupan doa, menjalani kehidupan doa sebagaimana mestinya, sehingga kegiatan pelayanan yang dilakukannya itu bukan pelayanan yang kering tanpa semangat, tapi pelayanan yang memang memiliki roh yang meluap-luap. Nah, inilah pentingnya berdoa. Terlalu larut dalam aktivitas dan rutinitas membuat segala sesuatunya menjadi kering, tanpa makna. Tapi ketika kemudian diimbangi dengan doa, nah, disitulah kita memberi makna, disitulah kemudian mengisi hati, daya, semangat dengan roh Tuhan, supaya pelayanan itu bisa terus berlanjut, bisa terus dilaksanakan oleh karena roh Tuhan yang senantiasa mengisi hati. Nah, disinilah pentingnya kehidupan berdoa, Bapak Ibu Saudara, supaya pelayanan, kegiatan, apapun yang kita kerjakan tidak menjadi rutinitas, tetapi memiliki daya, berdampak, dan kita pun melakukannya juga dengan rasa syukur serta sungguh-sungguh. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali untuk memelihara kehidupan berdoa kami, supaya kami tidak larut dalam segala rutinitas, menjadikan pelayanan, kegiatan apapun itu jadi hal yang biasa kami lakukan, bahkan tanpa makna, kering. Tapi ketika kami kemudian menata waktu kami, sehingga kami bisa mengisi hati kami dengan roh Tuhan, pelayanan, rutinitas, kegiatan-kegiatan kami tidak lagi menjadi kering, tapi memiliki daya, memiliki semangat, bisa berdampak, menjadikan kami melakukannya juga dengan sungguh-sungguh. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami juga mengimbangi kehidupan pelayanan kami, aksi-aksi kami dengan doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan, sehingga pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan memang bermuara dari kasih Tuhan di dalam hati kami, terpancar keluar. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.